Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami sebagai tim media pembelajaran digital yang beranggotakan Khalifatur Fitriah dan Marian Railia Sugiono dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Muhammad Warman. Kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai zat aditif dan adiktif. Yuk kita simak videonya. Berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam materi zat aditif dan adiktif. Nah, melalui video ini, diharapkan teman-teman dapat mencapai indikator pencapaian sebagai berikut. Siapa nih di antara teman-teman yang suka nyemil makanan ringan? Tahukah kalian komposisi dari cemilan tersebut? Salah satu contoh cemilan yang banyak dikonsumsi adalah snack jagung seperti pada gambar. Snack tersebut mengandung monosodium glutamat dan tartrazin. Kedua zat itulah yang membuat cemilan terasa lebih lezat dan warnanya menarik. Nah, kedua zat tersebut merupakan zat aditif. Lalu, sering dijumpai di sekitar kita orang yang merokok. Tahukah kalian apa yang menyebabkan seseorang kecanduan merokok? Seseorang kecanduan merokok karena rokok mengandung nikotin. Nikotin adalah zat adiktif. Jadi, apa sih zat aditif dan adiktif itu? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman selama proses pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan. Di Indonesia disebut dengan bahan tambahan pangan. Tujuan penambahan zat aditif adalah memperlambat proses pembusukan, meningkatkan atau menjaga nilai gizi, memperkaya rasa, warna, dan penampilan. Zat aditif terdiri atas zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang berasal dari sumber daya alam hayati yang memiliki nilai gizi sehingga tidak memiliki efek samping bagi tubuh. Sedangkan zat aditif buatan adalah zat aditif yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan yang sama namun tidak memiliki nilai gizi, sehingga apabila digunakan melebihi batas maka dapat membahayakan kesehatan. Zat aditif yang sering kita temui adalah pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Pewarna bertujuan untuk mempercantik tampilan makanan dan minuman. Contoh pewarna alami dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah contoh pewarna buatan. Eits, kalian harus perhatikan bahwa ada pewarna buatan yang tidak boleh dikonsumsi oleh tubuh. Apa saja pewarna tersebut? Perhatikan tabel berikut. Zat aditif selanjutnya adalah pemanis. Pemanis digunakan untuk memberi rasa manis pada makanan. Pemanis alami diperoleh dari gula tebu, gula merah, madu, dan kayu manis. Sedangkan pemanis buatan yaitu aspartam, sakarin, kalium asesulfam, dan siklamat. Untuk menyimpan makanan dalam waktu yang lama dibutuhkan pengawet. Pengawet ada yang mencegah kerusakan makanan secara oksidatif, dan pengawet yang mencegah kerusakan makanan dengan menghambat pertumbuhan mikroba. Contoh pengawet alami adalah garam dapur, bawang putih, kluwak, dan asam. Sedangkan contoh pengawet buatan adalah asam sorbat, natrium benzoat, dan sulfit. Zat yang ditambahkan untuk menambah cita rasa makanan sehingga lebih enak disebut penyedap. Penyedap alami diperoleh dari rempah-rempah, kaldu ayam, dan tulangan. Sedangkan penyedap buatan contohnya adalah monosodium glutamat atau MSG. Setelah belajar mengenai zat aditif, selanjutnya adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh makhluk hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Zat adiktif dibedakan menjadi zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, zat adiktif narkotika, dan zat adiktif psikotropika. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, ialah zat adiktif yang menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh, tetapi tidak menghilangkan kesadaran penggunanya. Contohnya yaitu 1. Kafein. Apakah di antara kalian ada yang menyukai kopi dan teh?
Kopi dan teh mengandung kafein. Kandungan kafein di dalam kopi menyebabkan seseorang tidak mengantuk, sebab kafein dalam kopi dapat meningkatkan respon kewaspadaan pada otak. Kita diperbolehkan mengonsumsi kopi dan teh, namun dalam batas yang wajar ya. Nikotin. Nikotin terdapat dalam rokok. Kandungan nikotin pada rokok membuat penggunanya merasa terelaksasi dan tenang, padahal rokok dapat membahayakan kesehatan tubuh, yaitu terjadi perubahan warna gigi dan kulit serta dapat memicu kanker paru-paru. Selanjutnya yaitu narkotika dan psikotropika. Tahukah kalian bahwa narkotika dan psikotropika adalah dua jenis zat adiktif yang berbeda? Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika hanya boleh digunakan dalam dunia medis sesuai dengan prosedur, yaitu digunakan sebagai obat bius untuk orang yang akan melakukan operasi. Contoh narkotika adalah sabu, opium, ganja, kokain, amfetamin, dan heroin. Psikotropika adalah zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif, yaitu berpengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terdiri atas sedatif hipnotik, amfetamin, dan halusinogen. Sedatif hipnotik dapat menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang. Contohnya adalah rohypnol dan mandrax. Amfetamin dapat memberikan rangsangan kepada syaraf sehingga dapat menimbulkan efek lebih percaya diri. Contohnya adalah sabu-sabu dan ekstasi. Halusinogen dapat menimbulkan halusinasi. Contohnya adalah mikralin dan LSD. Zat aditif dan adiktif memberikan pengaruh terhadap tubuh manusia. Bagi kebanyakan orang, zat aditif pada makanan dalam jumlah yang aman tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Namun, ada sebagian orang yang mengalami efek samping seperti batuk, pilek, sakit perut, diare, muntah, gatal-gatal, dan ruam pada kulit setelah mengonsumsi makanan yang mengandung zat aditif, dikarenakan orang tersebut memiliki reaksi alergi terhadap zat aditif tertentu atau terlalu banyak mengonsumsi zat aditif. Reaksi terhadap zat aditif ada yang bersifat ringan dan parah. Misalnya, sebagian orang dapat mengalami gejala asma yang kambuh setelah mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung sulfit. Sementara itu, pemanis buatan aspartam dan MSG dapat menyebabkan sakit kepala. Sedangkan zat adiktif hanya memberikan rasa enak sesaat, namun selanjutnya memberikan dampak negatif terhadap manusia. Dari segi kesehatan, zat adiktif menimbulkan kerusakan-kerusakan organ dalam tubuh yang berakibat penyakit kronis seperti kanker. Selain itu, zat adiktif mengakibatkan wajah terlihat lebih tua dan perubahan pada warna gigi. Seseorang yang kecanduan zat adiktif juga mudah marah dan tersinggung. Orang tersebut akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan zat adiktif, bisa saja dengan tindak kriminal berupa mencuri. Oleh karena itu, kalian jangan coba-coba menggunakan zat adiktif ya, apalagi sampai terjerumus. Yuk sayangi diri kalian. Setelah menonton dan memahami video ini, dapat disimpulkan bahwa zat aditif dan zat adiktif adalah dua hal yang berbeda. Penggunaan zat aditif diperbolehkan dalam jumlah yang wajar. Sedangkan zat adiktif tidak boleh digunakan kecuali dalam dunia medis dengan prosedur tertentu. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai zat aditif dan adiktif. Semoga bermanfaat dan semangat untuk terus belajar. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.